Oke teman-teman, lanjut kembali ekspedisi ataupun persiapan saya untuk memperbaiki selang. Di sini udah nampak ya, terlihat banyak sudah terlihat banyak selang-selang yang lain. Yang saya bawa itu hanya golok dan tali ya. Tali sendiri ini fungsinya adalah untuk mengikat selang yang ketika sambungan. Karena kalau hanya disambung tanpa ada tekanan dari tali ini, itu tidak akan nyangkut ataupun kuat. Nah, inilah lokasi di mana saya akan menuju hulu mata air. Di atas sudah gunung teman-teman, dan nampak ya, harus hati-hati juga karena ini adalah lokasi yang sangat ekstrim ataupun banyak tanaman-tanaman liar yang sudah tumbuh. Saya salah jalan rupanya teman-teman, harusnya tuh ke kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Yang saya takutkan itu sih di sini adalah binatang-binatang reptil seperti ular, karena lokasi ini sangat sepi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah teman-teman, kita lihat sejenak. Di ujung sana itu adalah air ataupun penyambungan antara saluran selang, dan depan saya juga nampak banyak sekali tanaman kadaka ya. Bisa kalau saya lihatkan alamnya seperti ini. Daun-daunnya nampak alami yang belum di stek ke pohon-pohon yang ada di pohon-pohon yang sering umumnya kalian lihat. Oke, pertama saya akan menarik saluran pertama dulu nih, yang penghubung dari hulu mata air tekanan pusaran yang tertinggi. Juga kita harus tarik. Allahu Akbar. Nah inilah teman-teman, airnya keruh. Apa tandanya ini seperti ini? Keruh ini karena akibat dimana saluran air yang di depan itu ataupun hulu mata airnya kotor ataupun terkendala. Karena bila mana ini dipaksakan ataupun kita sambung, ini tidak akan keluar teman-teman, karena dari pipa yang merah ini ya, ini nampak sudah banyak lumpur di dalamnya. Makanya tugas saya sekarang itu adalah mengontrol ulang ataupun melihat titik mata hulu air di depan. Next kita lanjut ya. Airnya sih sudah putih, tapi kita cek ulang. Oke, di sini sudah nampak. Banyak bekas tumbangan kayu ini karena kemarin ada penumbangan ya. Nah inilah yang selang besar ini yang menyambung di atas. Allah, ternyata benar teman-teman, saluran di sini tuh
terhambat. Dan inilah lokasinya. Pipa yang besar ini akan menyambung ke sini. Dan inilah mata hulu air yang saya ceritakan tadi, teman-teman. Tapi di sini tidak terjadi apa-apa. Saya bersihkan dulu biar keluar. Ini air yang di ujung sana, itulah sumber dimana akan menuju ke mata air. Karena penampungan ini higienis ya teman-teman, walau terlihat kotor sekitarannya, tapi ketika kita netralisasikan ataupun kita benahi, itu sudah bersih. Yang penting kita rajin. Namun untuk bersihin ini saya akan jeda dulu, biar mana prosesnya sudah beres. Oke, saya skip dulu ya. Saya membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk perbaikan tempat ini. Nah, oke teman-teman, setelah beberapa menit, kurang lebih 15 atau 20 menit, saya sudah mengerjakan, yaitu perbaikan untuk penampungan air yang dimana mengalir dari langsung hulu mata air yang ada di depan. Lumayan dalam dan itu sungguh sangat ini ya. Saya belum pernah ke sana karena hanya batasan dari sini. Dan kenapa bisa kalian lihat ini masih keruh? Ini keruhnya itu adalah hasil tadi saya gali dulu ya, untuk stok ataupun penampungan air yang mengalir dari ujung sana. Karena nanti setelah sudah seperti ini yang saya kasih batu ini adalah pipa, dimana di bawahnya itu adalah saringan ataupun untuk tarikan air, biar bisa ketika air banyak dia akan mengalir ke bawah. Nah teman-teman, inilah selang besar itu yang bersumbu yang ada di depan sana. Kita akan mengecek dan mengontrol. Tuh, talinya kemana lagi ya? Halo, biasanya kalau saya bawa tali suka lupa ataupun jatuh. Kita kontrol di depan sana yang tadi saya copot. Kita harus hati-hati ketika melewati turunan ini, karena safety utama itu adalah keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pipa yang di sumber ataupun di hulunya ini harus besar? Karena ini adalah tampungan utama, tekanan, kekuatan, daya ataupun dorongan air yang harus maksimal ya. Karena kalau dari ujungnya kecil itu, takut dikhawatirkannya itu akan kecil nyampe ke rumah. Karena jaraknya juga dari sini ke rumah itu bisa dibilang hampir satu kiloan lebih kalau nggak salah teman-teman. Oke, saya akan menunggu dan mengecek saluran air yang ada di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, malah nggak ada teman-teman. Lihat, airnya tidak ada, dan mungkin ini tergandala dari sumbu di atas ataupun saluran yang ada air. Kendala baru terjadi. Kita harus lebih fokus ke selang yang besar karena terhambat.
Nah, setelah ini saya akan mengecek lagi apakah mengalir. Biasanya dia normal. Nah, teman-teman bisa kalian lihat di sana sudah memuncarkan air ya. Ini tadi saya sudah memperbaiki, di mana ternyata hambatan itu adalah di sambungan ujung pipa ini ya. Ini adalah penyambung di mana, aduh ya Allah, di sini tuh banyak hambatan karena tadi dari hulu sana itu numpuknya lumpur, sehingga itu terhambat di selang besar menuju yang kecil ini. Nah, alhamdulillah teman-teman, untuk perbaikan selangnya sudah komplit ataupun sudah beres. Kita sekarang untuk menyambung kembali agar bisa diakses ataupun bisa digunakan kembali menuju tempat ataupun sampai ke aliran rumah. Tapi kita tunggu dulu beberapa menit. Air ini sudah lumayan besar. Tekanannya lumayan besar dan kita akan mulai menyambung kembali, yaitu pipa yang merah ini. Pipa yang merah ini menghubungkan sampai ke ujung yang tadi kita kontrol ya, yang kedua. Saya akan break dulu teman-teman dan akan next ke sambungan yang kedua, pengontrolan dari pipa utama. Ini adalah dari hulu, itu adalah pengontrolan pertama. Ketika ada kerusakan itu kita akan mengontrol ke ujung yang tadi, yang di sana, yang saya menggali ataupun menampung air. Oke teman-teman, saya break dulu dan kita akan lanjut ke next ke pengontrolan yang selang kedua dari setelah hulu mata air yang pertama ini. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, setelah beberapa menit tadi sudah selesai juga ya tugas saya memperbaiki selang yang macet. Ternyata kendalanya itu adalah di sambungan utama penyambung antara pipa kecil ke pipa yang besar ke hulu mata air. Terhambat karena kemarin ada curah hujan yang mengakibatkan dorongan lumpur di atas menutupi saringan penyerap air. Kita akan mengontrol kedua setelah dari pusat tadi lumayan jauh dan saya juga posisi masih di tengah-tengah hutan. Kita akan cek kontrol yang kedua setelah pemasangan yang pertama tadi dari pusat hulu mata air. Di sini sudah lumayan besar terlihat teman-teman. Cuman kita akan menunggu dulu, masih kotor teman-teman, lihat. Nah, kotornya air ini menandakan dorongan dari pusat sana yang kotor, yang sehingga air itu susah untuk masuk dan terpental, jadi dia tidak lancar teman-teman. Ini kalau kita tunggu selama 10 atau 20 menit itu akan mulai membaik. Kita lihat dulu, setelah beberapa menit ini akan ada perbaikan. Nah, itulah teman-teman sehari-hari saya kalau di saat lagi luang dan ada di rumah, bantu yang di rumah, karena air ini sangat bermanfaat ya, sangat perlu banget dan sangat dibutuhkan oleh kita semua. Makanya buat kawan-kawan, teman-teman dan ibu-ibu rumah tangga dimanapun berada, gunakanlah air semaksimal mungkin dengan teratur dan tepat dibutuhkannya. Jangan membuang dengan mubazir gitu, karena saya alami yang namanya kehidupan lingkungan kami di sini yang ada di gunung ini, khususnya Kampung Cimapak. Kami ketika tidak ada air ataupun terhambat dengan salurannya itu, kita harus mengontrol ke hutan dan turun langsung. Itu pun buat yang memiliki skill tertentu ya. Saya pun alhamdulillah dengan saya pas di sini memang belum bisa untuk memperbaiki selang, tapi dengan perlahan, dengan hari demi hari itu mempelajari, dan alhamdulillah sedikit banyak tahunya sudah mulai tahu cara memperbaiki saluran air. Nah, itu teman-teman ya, saya skip dulu untuk menyambung pipa yang saluran yang kedua ini menuju pengontrolan yang ketiga yang di sana, yang ketika kita pertama kali mencopot.
Kalau di sini sudah baik dan sudah bersih seperti ini, menandakan air ini sudah normal dan sudah lancar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton ini. Namun akan ada sesi di mana saya akan memperlihatkan untuk penghubung ke rumah ya. Mungkin dulunya di episode dulu saya pernah membahas juga untuk penyampaian ini, namun saya kebanyakan hanya sebatasan doang ataupun hanya sekilasan. Tapi ini lumayan banyak dan sudah teman-teman ikutin juga tadi saya kemana dan di mana saya menyambungnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi buat kalian semua. Next, kembali teman-teman semua, kita akan ngontrol yang kedua. Wait. Ada jengkol doi, Pak. Ada jengkol doi. Tos sayapnya. Nges beak. Ayam ayak kene. Ayak kene. Masya Allah. Tunggu satu majenda istirahat aida. Orang masih kadang hadiah selang ya lah, Pak. Cepatan teh orang. Tadi baru saja ngobrol sama Pak Juli ya, selaku pemilik dari kebun ini, yang kebenaran ada selang yang menyambung di sini. Nah, ini pohon cengkeh dan sampai sana itu punya beliau, Pak Juli namanya. Nah, inilah pengontrolan kedua ataupun cara pengecekan kita, bagaimana cara melihat perkembangan apakah sudah sampai atau belum. Kita lihat dulu apakah ini masih seperti ini dan apakah ada perubahan. Kita menunggu dulu beberapa menit. Setelah ditunggu beberapa menit, air belum ada perubahan juga teman-teman. Nampaknya ini ada kendala baru lagi di pusat pengontrolan yang kedua ini, belum ada perubahan seperti halnya pertama kali kita pengontrolan. Berarti kendala yang paling saya curigakan itu pasti ada di sana. Yuk sekalian teman-teman ikut dan melihat seperti apa yang ada di sesi yang ketiga ini. Nah, selang ini menyambung terus, yang bisa nyambung ke tempat yang tadi saya sambung di sana teman-teman. Alam ini tidak bisa dibohongi teman-teman, indahnya tidak bisa saya kata-katakan. Kita masih mencari celah di mana kerusakan ataupun hambatan yang mengakibatkan saluran air itu terus kecil. Di sini aman teman-teman. Depan saya ini adalah pohon cengkeh yang masih muda ataupun masih penanamannya belum besar. Biasa itu seringnya itu di sini nih. Saya akan ngecek di sini. Di sana pun bagus. Coba kita kembali lagi teman-teman. Namun bisa kalian lihat terbentang hutan ini begitu luas. Masya Allah.
Mudah-mudahan alirannya itu sudah sampai, mungkin tadi belum nyampe ya, dorongan air dari pusat ke sininya itu belum ada dorongan. Kita cek dulu. Alhamdulillah teman-teman, tak terasa sudah jam sudah ya. Saya perbaikan selang ataupun memperbaiki saluran air. Ternyata banyak juga hambatan. Selain dari saluran pipanya itu kotor. Tuh kan jatuh lagi kan. Dan juga ada hambatan tadi, selang yang di ujung sana lereng itu putus di sambungan. Dan hal ini saya akan melanjutkan untuk pengecekan terakhir, yaitu di pengontrolan yang ketiga. Dari jam 6 tadi keluar dari rumah sampai sekarang terlihat matahari, dan jam pun sudah menunjukkan pukul 8 kurang 4 menit. Dan lihat, setelah tadi sambungan airnya kotor, dan ini akan kita netralisir dulu, kita jernihkan dulu, baru kita pasang. Baik teman semua, untuk perjalanan dan cara untuk kita menelusuri dan sekaligus kita mengetahui di mana titik sumber air yang saya jelaskan dari awal, akhirnya perjumpaan ataupun ekspedisi untuk pemasangan selangnya sampai di sini. Kita akan lanjut ke konten berikutnya, masih berkaitan tentang alam yang ada di desa Kampung Cimapag, Desa Bangunjaya, Kecamatan Parong, Kecamatan Cigudeg. Dan ini saya sudah sampai di ujung ataupun pemukiman warga Kampung Cimapag Hawan, bisa dikenal Kampung Oyak teman-teman. Ataupun buat kalian yang suka komedian, di sini pun ada kreatornya yang menyajikan ataupun membuat film pendek yang bernuansa hiburan. Cariin aja di handphone kalian, pencarian di YouTube, ketik Kampung Oyak. Di situ nanti ada berbagai macam hiburan-hiburan yang membuat suasana jadi tertawar ya. Terus kita akan melihat pemandangan keadaan di Kampung Cimapag. Nuansa yang mau mendekati ke Lebaran ataupun Hari Raya Idul Fitri ini, pemukiman warga itu masih sepi ataupun banyak yang beraktivitas. Pan masih di imah, entah ke pasar nggak borong. Cak. Via online bae nama guys, masan di imah. Nah lihat teman-teman semua, di depan pun masih terlihat ya turunan. Inilah akses di mana tadi saya sebelum ke sana itu melewati jalanan ini. Dan kebenaran rumah saya ataupun rumah istri saya itu paling ujung, dan bisa dibilang paling terakhir dari kampung yang tadi kita lihat, kita lewatin dari atas sana.
Jalanannya pun luar biasa, Masya Allah. Begitu, kalau ibarat kata lautan bergelombang. Punten teh, kenaon. Nah, kita udah mau sampai 10 meter lagi dari depan, udah menuju rumah ya. Dan buat kalian teman semua, terima kasih yang sudah menyimak video ataupun menonton secara menyeluruh tentunya ya. Terima kasih, dan juga tetap support selalu dengan subscribe, subrek teman-teman, karena dengan subscribe itu gratis, nggak bayar. Dan bisa lihat di sana juga ada bapak-bapak yang mungkin di sini tuh mayoritas mereka sedang mau ke ladang. Oke, so terima kasih, dan kita mau kontrol ke depan untuk pengecekan air apakah sudah sampai atau belum. Dari selang inilah nanti akan sampai ke dalam, dan kita akan mengontrol dari dalam dulu teman-teman.